Ya pemirsa, langsung saja kita bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Pemirsa, ini sudah hadir di studio, sudah ada Bang Syahrin, juru bicara dari Anies Baswedan. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Siap. Ini Bang atau Abah Syahrin? Enggak mau tanya Bang. Anak abang bukan? Yang ini pasti anak abah kalau yang ini. Kata siapa? Jangan justifikasi orang. Itu we the people loh. We the people. Anak rakyat. Bukan anak abah. Bukan. Bang Syahrin lu Bang, jadi gimana, ini ramai sekali kemudian berbagai seruan-seruan, termasuk juga sempat di awal ada seruan untuk memilih untuk tidak hadir ke TPU. Kemudian habis itu juga ada beberapa hal lain, termasuk juga seruan untuk mencoblos 3 paslon yang ada. Ini kan kemudian membuat suara tidak sah marak di DKI Jakarta. Khawatirnya seperti itu. Ini kemudian memang ada agenda setting di luar sana atau seperti apa? Ada andilnya? Oh, jadi ini harusnya dilihat sebagai ekspresi aspirasi warga yang justru tidak tertampung di elit politik. Kan kita tahu bahwa kemarin-kemarin di pilkada aspirasi warga 40-50% itu meminta Anies untuk maju di pilkada DKI Jakarta misalnya, tapi ternyata kan itu tidak terakomodasi oleh elit partai politik. Elit berkumpul di satu titik dengan nilai lain. Nah, yang kedua, bahwa ekspresi kekecewaan itu, nah ini mau ditumpahkan kemana? Karena ketika dilihat surat suara itu kan tidak ada gambar orang ataupun figur sosok yang diinginkan oleh pemilih. Nah, yang ketiga, ini juga bisa menjadi bagian dari gerakan untuk melawan keputusan elit yang tidak merefleksikan aspirasi warga kebanyakan. Nah, kita lihat kalau misalnya di satu pasangan calon tunggal itu kan ada kotak kosong dalam kertas suara, sehingga ketika dia tidak setuju dengan calon, maka kotak kosong itulah yang menjadi pilihan. Dan itu banyak terrefleksi, apalagi sekarang misalnya ada sekitar 40-an lebih kotak kosong. Dan kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya, ada juga beberapa kotak kosong yang menang. Tapi di Jakarta kan ada 3 pilihan Bang Syahrin. Maksudnya kalau lebih dari 2, kenapa tidak? Karena kan tidak selamanya dari kertas suara yang ada atau pilihan-pilihan yang ada itu merefleksikan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat. Bisa jadi dari yang ada itu ya tidak ada satupun misalnya yang menjadi bagian dari aspirasi warga masyarakat, sehingga mestinya ada akomodasi terhadap non pilihan itu. Bagaimana tim Anies Baswedan sendiri menyikapi maraknya gerakan ini? Iya. Kalau kita melihat yang pertama adalah refleksi kekecewaan warga, dan kami melihat ya wajar warga kecewa. Wajar ada perlawanan terhadap elit politik yang tidak mengakomodasi aspirasi warga. Ini wajar kan? Ini wajar. Nah, oleh karena itu dari sisi kita bahwa kita melihat mestinya yang digali adalah apa yang menjadi faktor kekecewaan, apa yang jadi latar belakang kekecewaan. Tentunya latar belakang kekecewaan ini karena begitu besarnya harapan terhadap sosok Anies. Tapi kan proses pendaftarannya sudah lewat. Iya, maksudnya gini, apa yang menjadi dasar harapan terhadap sosok Anies? Karena sosok Anies selama bertugas menjadi gubernur, nah kita melihat bahwa banyak hal yang telah dilakukan untuk paling tidak misalnya terhadap orang yang lemah, orang yang kecil, perkampungan, yang kita tahu masih masalah misalnya Kampung Bayam, ya kan, kampung-kampung yang lain misalnya. Nah, ini kan refleksi itu mereka bahwa kekecewaan terbesar itu adalah ketika Anies tidak maju. Tapi kan sistem perpolitikan di tanah air kita itu kan membatasi 5 tahun 2 periode, kan begitu Bang? Iya, maksudnya adalah nggak terkesan nih gerakan ini kayak mau seumur hidup nih, kayaknya kalau bisa Anies aja. Bukan. Maksudnya begini, kenapa saya melihat bahwa harus dilihat apa yang kira-kira menjadi refleksinya. Nah, refleksinya mestinya adalah bahwa apa yang menjadi harapan terhadap Anies, nah para calon-calon ini harus bisa menjawab. Itu poinnya kan? Itu mestinya. Apa itu? Misalnya satu, program-program untuk warga. Orang yang tidak mampu bisa sekolah misalnya, mahasiswa yang tidak mampu bisa dengan KJMU misalnya, untuk lansia, untuk pekerja, untuk rumah-rumah misalnya yang kepemilikan di bawah 2 miliar bebas pajak PBB. Nah, itu kan program-program ada nggak di 3 paslon ini? Nah, di PJ Gubernur yang sekarang kan banyak hal yang dikurangi dari program-program warga. Tapi PJ Gubernur kan tidak ikut dalam konsultasi. Bukan, maksud saya artinya bahwa kerinduan untuk mengembalikan Anies itu penting. Nah, mestinya calon-calon yang ada ini melanjutkan itu harus
memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Anies itu dijamin untuk Sudah dilaksanakan. kok ada Iya, pernyataan. sudah ada. Siap melanjutkan kok Bang. Nah, itu kan perlu dilihat kan. Oke. Satu, apakah memang ini hanya sekedar ucapan gitu kan, ataukah ini benar-benar konkret terrefleksi dalam komitmen. Nah, kita lihat. Nah, untuk itu kita ingin membangun sebuah tradisi politik di mana kepentingan masyarakat ini terkontrak dengan calon. Sehingga kayak dulu misalnya masyarakat warga beberapa kampung tidak bisa berusaha oleh Anies dibuat kebijakan sehingga mereka punya kakak, punya untuk bisa berusaha kembali. Ya. Oh, itu hal yang wajar katanya, ini bentuk kekecewaan. Ya pemirsa, langsung saja kita bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Pemirsa, ini sudah hadir di studio, sudah ada Bang Syahrin, juru bicara dari Anies Baswedan. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Siap. Ini Bang atau Abah Syahrin? Nggak mau tanya dong. Abang bukan? Yang ini pasti anak Abah kalau yang ini. Kata siapa? Jangan justifikasi orang. Itu we the people loh. We the people. Anak rakyat. Bukan anak Abah. Bukan. Bang Syahrin dulu Bang. Jadi gimana, ini ramai sekali kemudian berbagai seruan-seruan, termasuk juga sempat di awal ada seruan untuk memilih untuk tidak hadir ke TPU. Kemudian habis itu juga ada beberapa hal lain, termasuk juga seruan untuk mencoblos 3 paslon yang ada. Ini kan kemudian membuat suara tidak sah marak di DKI Jakarta. Khawatirnya seperti itu. Ini kemudian memang ada agenda setting di luar sana atau seperti apa? Ada andilnya? Oh, jadi ini harusnya dilihat sebagai ekspresi aspirasi warga yang justru tidak tertampung di elit politik. Kan kita tahu bahwa kemarin-kemarin di pilkada aspirasi warga 40-50% itu meminta Anies untuk maju di pilkada DKI Jakarta misalnya, tapi ternyata kan itu tidak terakomodasi oleh elit partai politik. Elit berkumpul di satu titik dengan nilai lain. Nah, yang kedua, bahwa ekspresi kekecewaan itu, nah ini mau ditumpahkan kemana? Karena ketika dilihat surat suara itu kan tidak ada gambar orang ataupun figur sosok yang diinginkan oleh pemilih. Nah, yang ketiga, ini juga bisa menjadi bagian dari gerakan untuk melawan keputusan elit yang tidak merefleksikan aspirasi warga kebanyakan. Nah, kita lihat kalau misalnya di satu pasangan calon tunggal itu kan ada kotak kosong dalam kertas suara, sehingga ketika dia tidak setuju dengan calon, maka kotak kosong itulah yang menjadi pilihan. Dan itu banyak terrefleksi, apalagi sekarang misalnya ada sekitar 40-an lebih kotak kosong. Dan kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya, ada juga beberapa kotak kosong yang menang. Tapi di Jakarta kan ada 3 pilihan Bang Syahrin. Maksudnya kalau lebih dari 2, kenapa tidak? Karena kan tidak selamanya dari kertas suara yang ada atau pilihan-pilihan yang ada itu merefleksikan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat. Bisa jadi dari yang ada itu ya tidak ada satupun misalnya yang menjadi bagian dari aspirasi warga masyarakat, sehingga mestinya ada akomodasi terhadap non pilihan itu. Bagaimana tim Anies Baswedan sendiri menyikapi maraknya gerakan ini? Iya. Kalau kita melihat yang pertama adalah refleksi kekecewaan warga, dan kami melihat ya wajar warga kecewa. Wajar ada perlawanan terhadap elit politik yang tidak mengakomodasi aspirasi warga. Ini wajar kan? Ini wajar. Nah, oleh karena itu dari sisi kita bahwa kita melihat mestinya yang digali adalah apa yang menjadi faktor kekecewaan. Apa yang jadi latar belakang kekecewaan. Tentunya latar belakang kekecewaan ini karena begitu besarnya harapan terhadap sosok Anies. Tapi kan proses pendaftarannya sudah lewat. Iya, maksudnya gini, apa yang menjadi dasar harapan terhadap sosok Anies? Karena sosok Anies selama bertugas menjadi gubernur, nah kita melihat bahwa banyak hal yang telah dilakukan untuk paling tidak misalnya terhadap orang yang lemah, orang yang kecil, perkampungan, yang kita tahu masih masalah misalnya Kampung Bayam, ya kan, kampung-kampung yang lain misalnya. Nah ini kan refleksi itu mereka bahwa kekecewaan terbesar itu adalah ketika Anies tidak maju. Tapi kan sistem perpolitikan di tanah air kita itu kan membatasi 5 tahun 2 periode kan begitu Bang? Iya, maksudnya adalah nggak terkesan nih gerakan ini kayak mau seumur hidup nih, kayaknya kalau bisa Anies aja. Bukan. Maksudnya begini,
kenapa saya melihat bahwa harus Sampai dilihat nggak bisa apa yang pindah ke yang kira-kira calon lain gitu menjadi loh. refleksinya. Nah, refleksinya mestinya adalah bahwa apa yang menjadi harapan terhadap Anies, nah para calon-calon ini harus bisa menjawab. Itu poinnya itu kan? mestinya. Oh, nah, oke. apa itu? Misalnya satu, program-program untuk warga. Oke. Orang yang tidak mampu bisa sekolah misalnya. Ya, ya. Mahasiswa yang tidak mampu Ya. bisa dengan KJMU misalnya. Ya, ya. Untuk lansia, untuk pekerja. Ya. Untuk rumah-rumah misalnya yang kepemilikan di bawah 2 miliar Ya. bebas pajak PBB. Nah, itu kan program-program Ada nggak di untuk tiga rakyat. paslon ini? Nah, di PJ Gubernur yang sekarang kan banyak hal yang dikurangi dari program-program warga Tapi tersebut. PJ Gubernur kan nah, tidak itu ikut dalam dia. konsultasi. Bukan, maksud saya artinya bahwa kerinduan untuk mengembalikan Anies itu penting. Nah, mestinya calon-calon yang ada ini Melanjutkan itu. harus memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Anies itu dijamin untuk Sudah dilaksanakan. kok ada Itu dia, pernyataan. sudah ada. Nah, Siap itu- melanjutkan kok Bang. Nah, itu kan perlu dilihat kan. Oke. Satu, apakah memang ini hanya sekedar ucapan gitu kan, ataukah ini benar-benar konkret terrefleksi dalam komitmen. Nah, kita lihat. Nah, Oke. untuk itu kita ingin membangun sebuah tradisi politik di mana kepentingan masyarakat ini terkontrak dengan calon, sehingga kayak dulu misalnya masyarakat warga beberapa kampung tidak bisa berusaha oleh Anies Baik, Bang. dibuat kebijakan sehingga mereka punya kakak, punya Oke. untuk bisa berusaha kembali. Iya. Oke. Oh, itu hal yang wajar katanya, ini bentuk kekecewaan.